Beyes tuh anak Yuyu. Anak Yuyu kan kecil loh. Ya. Potongan. Iki lho wong Jawa tenan loh. Hai. Ketemu lagi di Paman Podcast Ala Mangunan karena semua orang adalah guru. Ya kan? Ya enggak? Oke, tepuk tangan. Mas Doni. Halo. Ini yang jadi andalan di Mangunan. Karena kalau apa-apa, Mas Doni, apa-apa, Mas Doni gitu. Iya kan? Bisa jadi. Waduh, ini aku ini Mas Doni kalem dalam arti menjawabnya itu cekak awas ngono ya loh. Kita tantangan ini. Podcast hari ini adalah tantangan. Mas Doni. Oke, ya. Aktivis gereja. Iya. Sejak kapan? Saya aktif di gereja itu kelas SMA kelas 2 apa ya? Kelas 1 naik kelas 2 kalau salah. Waktu masih unyu. Dulu anak-anak tuh bilangnya Beyes. Tahu Beyes? Beyes itu bayi kecil loh. Bukan. Apa sih Beyes? Beyes tuh anak Yuyu. Anak Yuyu kan kecil loh ya, dalam arti masih bocah, masih cilik gede-gede gitu. tua gerang-gerang gitu. Nah, katanya justru karena masih waktu itu paling muda terus jadi kongkonan. Ya, dulu awalnya itu saya korban dolop, tahu dolop? Dihapusi. Ya, itu. Bahasa walian ya, guys. yang dari luar Jogja itu dolop adalah bahasa walian. Jadi dolop itu sangat efektif ketika digunakan saat momen yang tepat. Jadi dulu saya diajaknya gini, ayo gitu, kemana ke gereja, ngopo? Ya seru pokoknya, ya udah ikut. Setelah sampai, kemudian waktu itu ada rapat. Setelah rapat teman saya itu menghilang. Yang ngajak tadi. Ya, terus akhirnya ya sudah terlanjur basah ya sudah terus gitu. Sampai sekarang. Sekarang kadang-kadang cuma kalau anak-anak pas kerja apa gitu butuh bantuan support saya datang. Gitu. Ini berarti dari kelas 1 SMA sampai sekarang yo lumayan lama banget loh ya. Iya. Masih ini berarti teguh pada panggilan hati, yaitu melayani di gereja. Iya. Dengan dengan porsinya. Itu enggak kapok dulu ya, anak paling muda baru masuk terus ini enggak kapok ya? Enggak sih. Enggak. Apa ya? Justru malah saya banyak belajar di luar saya disuruh banyak hal, tapi saya banyak belajar di situ karena dulu kan masih muda, itu kan pelariannya macam-macam ya. Iya, biasanya gitu ya. Para pemuda. Itu kemudian sampai di gereja, kemudian dulu saya sempat masuk pengurus tuh, sempat jadi koordinator. Ya. Koordinator pemuda gitu. Kadang anjang sana. Mas. Aku anjang sana ini artinya kunjungan ya? Kunjungan. Oke. Anjang sana tuh jadul ya pemirsa. Ketahuan ya umurnya. Aduh. Oke lah, anjang sana terus melakukan kegiatan bareng. Itu sih. Kebiasaan gitu dulu. Tapi pada akhirnya tuh kalau ikut kegiatan gitu seneng ya. Iya, ya banyak kan? temennya. Banyak temennya. Terus teman, pengalaman juga. Bener, ajang kita untuk kayaknya tuh miniatur kehidupan di luar sana tuh ya lewat berorganisasi gitu kan. Benar. Pembagian tugas, terus berteman, bersosialisasi itu kan dapatnya di situ. Ih, keren. Iya, benar. Ada pengalaman paling menarik, unik, mencengangkan, mencekam selama ya? Mungkin kalau dibilang konyol iya, mencengangkan iya. Dulu saya sempat jadi istilahnya, kan di gereja itu setiap Jumat Agung itu ada peragaan jalan salib. Ya. Nah, itu semacam drama kolosal, bisa disebut seperti itu. Itu saya 3 minggu saya nggak masuk kuliah. 3 minggu nggak masuk karena kuliah. Ngurusi itu teman-teman hilang toh. Datangnya itu di akhir ya. Pas
persiapan dari awal tuh nggak banyak yang bantu mungkin gitu. Ya cuma saya berdua, teman saya itu ngurusi konsumsi. Terus kemudian saya ngurusi anak-anak itu. Datangnya itu belakangan. Begitu udah mau acara baru menampakkan diri gitu. Halo teman-temannya Mas Doni yang dulu PHP, tolong ya. Itu 3 minggu bolos kuliah demi menyelesaikan kewajiban di gereja. Dulu kan kalau di kampus itu kan 75% kehadiran minimal kan. Nah, itu saya press di awal. Pokoknya yang 25% ini jupuk pisan. Ya, saya ambil di awal, terus yang di belakang saya masuk terus. Sambil nyari ini siapa? Surat dokter fiktif zaman dulu. Oh iya. Jangan ditiru teman-teman. Jangan ditiru. Tidak boleh ditiru ya teman-teman. Tapi pertanyaannya, ini lem bolos kuliah ini pertama memang karena memenuhi kewajiban, yang kedua emang seneng. Dasarnya mumpung gitu. Enggak sih. Jangan ditiru loh ya. Kecapean bangunnya siang. Jadi kan saya dulu modelnya Senin sampai Jumat. Saya lupa. Pokoknya dipadatkan di awal. Di awal minggu, sisanya libur. Nah, itu ya teman-teman. Kalau kuliahnya agak di masanya kami dulu itu bisa dikiak-kiok gitu. Yang sekarang selamat kuliah, yang sedang studi. Online. Ayo yang di sini, ayo yang lagi kuliah semangat ya. Kuliah, ayo kerjain tugasnya. Kuliah. Itu yang tapi pengalaman. Tapi itu jalan salib selanjutnya begitu lagi nggak tahun berikutnya? Enggak, mulai mengkader. Dulu saya masa transisi, jadi mulai dilepas sama yang tua, teman saya yang lebih senior karena banyak pekerjaan. Kemudian ya wes gitu. Saya mau mengkader tapi belum ada orang. Oh gitu. Tapi kalau yang masa sekarang pengkaderannya anak mudanya sudah banyak. Banyak. Bisa nggak bisa dilihat ya, itu di belakang. Jadi gini, di belakang layar kita ini banyak teman-temannya Mas Doni. Ya ora banyak sih, kita prokes kok. Tapi ada teman-temannya yang dari satu Bacira juga. Bacira. Halo. Temannya Mas Doni. Ini tadi yang memberikan fakta unik. Ada bocoran dari Mas Doni. Aktivis gereja. Kita mulia banget loh. Enggak ya. Kok enggak sih? Biasa aja. Mulia. Kok biasa? Mulia enggak? Mulia tapi bolos. Lah ya makanya saya bilangnya biasa aja. Iya, itu malaikat baiknya ini tak catat ya bingung deh. Enggak sih, lebih ke strategi kalau saya. Nah. Jadi bermain strategi. Hah? Main cantik kok yo. Iya. Hidup ini kan harus ada strategi. Benar. Oke. Tapi sekarang tapi karena ini juga pandemi sih ya. Jadi mungkin kegiatan di gereja juga tidak sepadat sebelum pandemi ya. Jadi selama pandemi itu terakhir saya ikut mendampingi anak-anak Peragaan Jalan Salib itu ditunda karena pandemi. Itu tahun lalu apa tahun ini? Tahun lalu ya. Terus diganti, ada kegiatan gantinya enggak? Ya kegiatannya cuma memutar video yang lalu sih, cuplikan gitu. Kangen nggak sih Mas kayak gitu tuh sebenarnya? Sebenarnya kangen, tapi ya kondisinya tidak memungkinkan. Bener sih, karena selama pandemi itu kita pasti kita manusia kan makhluk sosial ya. Kita tuh kangen kumpul-kumpul gitu-gitunya itu loh. Yang itu mungkin hilang. Tapi ini semoga keadaan semakin membaik terus. Kita pokoknya optimis bisa nongkrong bareng lagi. Aduh, tepuk tangan. Amin. Amin ya. Kita kan kangen juga ya nongkrong bareng. Wah, wis pokoknya. Nah, ini tadi ada teman-temannya Mas Doni kan di sini. Ada yang ngasih fakta unik. Mas Doni itu ndlogok katanya. Ya Mas? Ndlogok ya. Kita ini dulu nih, ndlogok itu sudah paham ya teman-teman ya yang di rumah. Ndlogok itu nyeleneh, anaknya itu gokil gimana gitu loh. Gitu Mas. Padahal tuh kalau pas lagi di sekolah ya itu kayaknya
yuk kalem, diem gitu. Jadi kadang-kadang kita kurang tahu nih ndelogoknya nih gimana sih. Apa ya? Saya tuh lebih biasanya lihat-lihat orang dulu. Kadang gitu. kalau sekiranya dia pandai dalam artian Panda artinya apa nih? nggak gampang marah, Oh, oke. itu mungkin gojekannya yo wis Oke. Oke lah gitu ya. dol gitu. Last dal. Tapi karena sekarang banyak orang sensitif ya sudah Waduh. gitu. Apalagi era medsos ya. Yoi. Dikit-dikit nih nggak boleh ngomentarin Repot. gitu. Kalau dulu gojekan tuh enak gitu loh. Betul. Sekarang tuh sensitif, Nah, update status gitu kan. Repot. Viral. Mm-mm. Melanggar UU ITE gitu. Satu yang masih saya lakukan kadang kalau ketemu anak-anak tuh kan pada ngegame, itu tak tapuk dari belakang pipinya. Pak. Itu Nggak ada yang marah kan? enggak. Itu yang biasa, maksudnya Itu yang biasa. sudah tahu satu sama lain Enggak, gitu. orang Tapi akrab. kalau yang baru ya saya nggak berani. Nggak gitu. berani. Nanti tiba-tiba viral loh mas. Yoi. Di foto, terus diberitakan Iya. pelaku kekerasan abuse gitu, bullying. Ya ini siapa? 4 jari itu di sini. Tak gitu tak. Itu Lah itu dah. oh iya mas gitu. Sudah pernah ditapok mas. Oh, tapi ini berlaku hanya di temen yang akrab. Gitu aja. Jadi kita bercanda itu sekarang tuh lebih bercanda pun harus sangat berhati-hati. Mikir. Ya? Iya sih. Kadang kalau ketemu orang baru ya penyesuaian karena saya baru juga bergabung di keluarga Mangunan. Ya. Itu lihat-lihat dulu orangnya gitu loh. Tapi kalau langsung gitu saya nggak berani. Oh, scanning dulu ya. Iya. Takutnya nanti menyinggung kan. Iyalah. Ya tipis-tipis dulu. Tipis-tipis oke, lanjut. Ditingkatkan Iya. intensitasnya gitu. Gitu. Jadi yang sudah mengetahui kendelogoannya Mas Doni berarti Anda adalah orang yang santai gitu. Gitu. Oke. Oh gitu ya. Sesuai Jadi tidak ini semua keadaan. orang bisa menyesuaikan. Jadi tidak semua orang bisa melihat itu langsung. Iya dong. Karena ya itu kalau di bangunan tuh terus Mas Doni, iya boleh jawab aja tuh kalem pelan gitu. Itu kalau teman-teman dekatnya enggak gitu ya? Oh enggak. Namanya ganti. Oh dia tuh bisa menjadi sosok yang berbeda. Wah ini. Berarti yang saya ketahui ini bukan aslinya. Bukan. Yang kalem itu enggak aslinya. Oh enggak ada. Wih. Ini dua informasi yang berbeda nih. Karena yang ditangkap oleh kami itu Mas Doni itu kalem, pendiam. Wis pokoknya menang iya gitu. Mas Doni minta tolong ini iya gitu. Tapi yang terjadi di para sahabat tuh ternyata Doni kok kalem. Ini ternyata gitu. Bisa menyesuaikan kondisi. Tapi itu penting ya. Ya. Penting loh untuk kita bisa bergaul dengan semua orang tuh harus bisa menempatkan diri. Ya kadang kan kita gojekan, bercanda gitu kan lupa batasnya gitu loh. Tapi Ya, kalau sih. kalau menurut saya itu boleh dol tapi yang menentukan sudah cukup gitu loh. Ya sudah. Tapi kalau ngerem. ngerem sendiri. Oh bisa gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau dengan yang akrab enggak dong. Ada remnya, tetap ada remnya enggak? Ada sih cuma Oh ada. masalah-masalah sensitif biasanya keluarga dan lain sebagainya itu sih. Oke, karena tetap ada meskipun sahabat tetap ada hal-hal privacy gitu. Ya gimana maksudnya misalnya nih saya sama Mbak Tami gitu loh. Berteman lama saya tahu gitu loh. Yes. Mbak Tami kelakuannya seperti apa gitu kan. Tapi kan kalau masuk ke ranah keluarga ya sudah nggak usah gitu loh. Itu urusan pribadi. Kecuali kalau orangnya kemudian misalnya menceritakan, Ya. minta didengarkan, Ya. kecuali ya. Ya, gitu Sama sih. sih, aku juga gitu. Kalau ke ranah yang terlalu pribadi kadang enggak ini maksudnya oke, kita tahu batasannya gitu dalam berteman Iya, sekalipun. benar. Nah, ini satu hal yang bisa di-highlight dari Mas Doni adalah bisa menyesuaikan diri di manapun dengan siapapun tuh kita harus bisa membaca situasi. Iya, Gitu. benar. Itu memang Mas Doni aslinya gitu atau dalam perjalanan kemudian bisa dapet itu gitu loh Mas?
Atau emang dari kecil emang udah gitu, atau ada satu momen yang kemudian dirimu itu oh kalau bergaul tuh gini nih, ternyata harus ada penyesuaian gitu. Sebenarnya dulu sempat apa ya? Dulu malah lebih parah gitu ketika saya bercanda goncengan tuh nggak ada ininya, nggak ada batasannya gitu, sampai akhirnya teman tuh marah gitu. Terus oh ya sudah gitu. Dari Memang situ semua belajar. orang tidak bisa sama ketika Iya. bercanda karena seleranya berbeda. Oke. Gitu. Jadi dalam perjalanan kemudian jadi sekarang tahu gitu. Oh iya sih. Kadang kalau orang mutungan gitu ya wes gitu. Bercandanya secukupnya aja. Secukupnya. Oh, Itu iya aja sih. bener juga. Itu penting apalagi di zaman sekarang yang Iya. ini ya, banyak sensitifnya itu tadi. Tapi dari tadi tuh Mas Doni itu bicaranya dengan ini ya apa? Istilah-istilah Jawa yang anu gitu. Emang tapi kan lahir aslinya orang Jogja bukan sih? Karena lahirnya di Saya lahir di Balikpapan, Heeh. Kalimantan Timur. Tapi aslinya Bapak Ibu Jogja atau? Bapak itu Gunung Kidul. Beh, tetangga saya loh Bapak-bapaknya Mas Doni. Salam. Bapak Gunung Kidul, Ibu asli Manguntapan, Bantul sini dekat. Tapi apa dulu? Oh, bertugas di Kalimantan. Dulu Oh. Bapak itu kerja di Kalimantan. Saya kan 2 bersaudara. Jadi ketika saya lahir itu umur berapa ya? Saya lupa. Pokoknya sebelum TK itu saya udah pulang ke Jogja. Jogja sampai sekarang. Masih ada ingatan yang tersisa ketika di Kalimantan dulu nggak? Karena masih kecil banget. Tidak ada dong. Nggak ada ya. Cuman, iya, kirain Anda apa gitu. Kan tadi saya Beyes gitu, tadi Beyes. Rasa. Beyes. Noted. Beyes adalah anak Yuyu. Yuyu. Kepiting. Anak Kecil. kepiting. Tapi Yuyu tuh kalau di Jawa tuh yang kali tuh. Iya, di kali, di sungai gitu. Bukan yang kepiting laut kan? Bukan. Nah, ya itulah kita tadi ngobrol bahasa Jawa. Saya itu tadi. Jadi pas dari awal ngobrol tadi ada basa wali, ada bayi sih Mas Doni ini jan Jawa nih. Paham banget gitu. Yang kadang-kadang di zaman sekarang hal-hal kayak gitu udah terlupakan. Nggak tahu malahan. Nggak tahu iya. Bahkan mungkin yang udah gede seaku gini, gede tua maksudnya. Itu nggak familiar gitu loh. Iya, karena jarang kita gunakan toh. Oh sih. Iya bener. Gitu. Nah, menurutmu penggunaan bahasa Jawa jadi penting lagi nggak Mas? Mungkin kalau pas kita kecil masih ini ya, intensitas berbahasa Jawa itu masih lebih banyak dibanding sekarang kayaknya ya. Ngerasa nggak sih? Iya. Sebenarnya penting karena kita tinggal di Jogja. Paling tidak, bukan paling tidak, ya harus tahu gitu loh bahasa Jawa. Itu kemudian yang miris itu kalau sekarang anak-anak sekarang ya, anak-anak kecil itu malah dibiasakannya bukan bahasa Jawa gitu. Mungkin karena kebiasaan dari kecil, kemudian di lingkungan itu makanya kurang familiar begitu. Soalnya kayak tadi tuh loh Beyes ya aku ki yo sik biyen nih pas cilik tuh itu familiar gitu. Tapi kok ya wis karena bahasa tuh kalau lama nggak dipakai atau nggak intens dipakai kan kita tuh lupa gitu loh. Oh sini, oh iya Beyes ki. Iya anak Yuyu. Anak jaran. Ayo. Apa ada yang tahu? Anak jaran? Anak jaran? Apa ya? Ayo, aku tahu. Beluh bukan? Beluh. Anak gajah? Wah. Iya. Kayak gitu-gitu tuh kayaknya anak zaman sekarang juga nggak terlalu tahu kali ya. Enggak. Ya kebiasaan, pembiasaan dari kecil. Bener. Malah kebanyakan sekarang tuh pakainya bahasa Inggris juga gitu ya. Bahasa Inggris. Kadang bagus sih nanggepi sebenarnya. bingung gitu. Bagus sebenarnya mengajarkan. Tadi rasa bahasa Inggris ya. Oh, yang ketawa nih nggak bisa bahasa Inggris. Waduh, ngelengguyu banter balik. Nggak bisa. Iya, bagus sebenarnya ya ngajarin bahasa internasional gitu. Tapi oh iya ya kita lupa gitu. Akar budayanya nggak tidak lagi terolah. Oke, Mas Doni. Tadi tuh ini teman-temannya ya memberi info, tapi aku mau nanyain kira udah merinding ya. Apa? Kisahnya ini gimana ya?
pernah 2 kali hampir mengalami sesuatu yang aduh bertaruh nyawa gitu. Enggak bertaruh Oh, sih. bukan bertaruh nyawa. Gimana? Aku kok deg-degan ya. Tanya ini. Jadi saya itu pernah hampir mati itu 2 kali. Yang pertama itu waktu apa? Duluan saya putra altar gereja. Ya. Nah, itu waktu kelas berapa ya? 2006 kelas 2, Pak. 2 SD, SMP. 2 SMP. Eh, 2 SMP apa 2 SMA? SMP. Itu apa namanya 2 SMA? SMP. SMP. Itu kan saya pas putra altar 2006 itu kan itu Pas tanggal berapa? Pas gempa. gempa itu loh. 27 Mei. 27 Mei. Heeh. 27 Mei itu saya pas tugas di gereja. Itu. Iya. Jadi di belakang saya, mungkin Iya. kalau ada yang tahu gereja Bajiro zaman dulu, itu kan menghadapnya ke altarnya itu menghadapnya ke barat. Iya. Nah, di belakang itu ada pokoknya biasa gitu tapi tinggi itu ada tabernakel, terus kemudian ada lonceng di atas itu kan ya itu. Jadi pas Guyuk-guyuk itu. ampelan kedua kalau nggak salah itu terjadilah gempa. Iya. Karena di Jogja jarang ada gempa, mungkin lama sekali ya, tapi pada bingung gitu, berhenti gitu terus rek lari. Saya nggak mikir, saya waktu itu sama Romo Yetno, Gregorius Suprayetno, terus sama teman saya Andi namanya, satu kelas juga. Itu terjadilah gempa, kemudian ya udah saya lari, saya nggak mikir, saya lari, kemudian habis itu loncengnya jatuh, runtuh, pokoknya altar belakang tuh runtuh, brol. Gitu. Itu yang jadi korban itu ini apa? Koster. Tertimpa lonceng. Astaga. Gitu. Jadi saya keluar itu saya masih bawa baki nampan itu. Ya udah itu tak dekepi gini dodok gitu, bingung ini ngopo tadi. Oh ya sudah. Pagar itu udah hancur semua, iya, rata semua itu. 2000 gempa Jogja ya 2006 teman-teman. Kita sambil juga bagi yang menyaksikan di rumah, kita sambil berdoa untuk keselamatan kita semua karena bencana alam tuh ya. Itu 2006 menyisakan banyak hal apa ya, kepedihan sih bagi yang waktu itu mengalami ya. Saya traumanya itu yo lama sih, sampai ya itu 2006, kemudian saya balik lagi ke gereja itu 2008 itu. Iya, karena masih takut ya. Gitu. Iya sih, waktu itu banyak cerita yang itu kalau telat dikit aja sudah selesai. wow, nggak bisa berkata-kata, merinding. Aduh, pengalaman. Oke. Lalu tuh yang kedua ya, waduh, gimana kita siap-siap. yang kedua itu saya pas mendaki Gunung Lawu. Itu tahun berapa ini? Aduh, Udah kuliah? sudah kuliah. Oke. Saya lupa, pokoknya antara 2013 atau 14, saya lupa. Itu saya mendaki Gunung Lawu, posisinya sampai Tawangmangu Ya. itu sudah mendung. Oh ya. Kan saya lewatnya Cemoro Sewu, perbatasan. Aku nggak hafal deh daerah situ. Itu masuknya Jatimur, Ya. Magetan kalau nggak salah. Magetan. Nah itu saya dari Tawangmangu naik itu sudah berkabut, kemudian semakin naik seret, hujan. Ya. Hujan, jarak pandang itu cuma berapa ya, 2 meter mungkin. Waktu itu saya naik motor berdua sama teman saya. Itu saking derasnya saya berteduh dulu, kemudian sama warga sana ditanyain mau kemana gitu. Saya mau muncak Pak gitu. Kalau biasanya kondisi seperti ini itu tidak boleh gitu loh. Dalam tanda kutip tidak boleh. Tapi nek jenengan mau nyoba ya sudah, lanjut. Ya udahlah, karena ke Palang Tanggung, kemudian sudah hampir dekat base camp, kemudian lanjut sampai base camp itu gerbangnya nggak ada yang jaga, tutup gitu loh, sampai akhirnya nekat ketemu sama nggak tahu
nggak tahu juru kunci atau apa gitu, tapi bawa bapak itu yang di samping pos, Pak boleh naik, boleh naik. Kemudian kita naik, itu posisinya gerimis sore siang jam 1. Gerimis, belum sampai pos 1 itu hujan. Ya, aduh. Hujan, kemudian teman saya tuh teringat mitos bahwa tidak boleh memakai yang berwarna hijau pupus sama kuning gading. Nah, itu kemudian ya sudah cuma itu tok. Nah, kebetulan saya pakai mantel warna biru, teman saya itu pakai mantel warna hijau pupus. Jadi sebenarnya kami berdua hampir mati. Itu teman saya nggak mau pakai, udah pakai aja. Aku wedi ya wis gitu. Mitos. Tapi saya mikir, loh, lah nek ora nggo mantel kan nek kudanan mati, Pak. Nah, kan bilang gitu. Ora apa-apa ya wis, akhirnya nekat jalan sampai pos 3 itu saya berdua itu basah kuyup walaupun pakai mantel, teman saya nggak pakai mantel. Nah, masalahnya itu kita nggak bawa tenda yang proper dalam artian cuma petilan itu. Petilan ki apa ya? Potongan. Iki lho wong Jawa tenan wae. Aduh, wis sepaneng ya malah clickbait wis bubar penontonnya. Itu. Aku lagi deg-degan nih. Jadi posisinya ini tampak depan ya. Jadi kita cuma di ini teras gitu. Itu pakai, kita bawa tenda itu tanpa frame gitu. Pikirnya ora udan terang gitu loh. Karena kita menyepelekan toh. Ora udan terang. Ya sudah akhirnya cuma ditali seadanya, disanggah pakai tripod. Jadi walaupun kita di emperan tritisan, itu kan tetap embun gitu, tetap dingin. Nah, ya sudah akhirnya punya teman saya itu logistiknya basah semua. Untung saya punya dua baju itu yang masih kering. Saya satu, teman saya satu. Ya sudah, kita diselamatkan dengan 2 baju itu karena masih kering. Karena kalau basah mungkin kita sudah kena hipotermia. Memang kondisinya saat itu sepi kan, itu pas nyepi toh. Oh, pas hari raya nyepi. Pas nyepi kemudian kok ya sepi ra ono wong gitu. Iya jenenge nyepi sih. Nek ngerame ngono ra ya rame ya. Ya sudah dari situ. Oke. Terus akhirnya reda itu mulai malam itu reda sampai pagi itu badai. Ya sudah berkemas pulang. Enggak jadi sampai puncak, hanya sampai pos 3. Ya wis lah, pulang aja. Mungkin kali ini belum saatnya gitu ya, ke puncak. Tapi habis itu kapok naik gunung nggak sih? Enggak. Tetap ya. Iya, cuma sekarang kan pandemi toh, susah. Belum bisa lagi kita. Kemarin terakhir harus rapid. Jadi modalnya sekarang lebih banyak. Karena hanya untuk surat sehat, rapid dan lain sebagainya. Ribet. Tapi masih pengen muncak lagi? Masih. Pengen kemana besok kalau udah oke, kita jalan gitu? Kemana ya? Yang penting jalan aja. Oke lah. Kangen ya. Karena iya sih, pandemi itu jadi banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Nah. Tapi itu ya bener sih. Katanya setiap pendaki itu memang punya cerita spesial gitu ya enggak? Yang kalau Mas Doni itu tadi atau ada yang lebih spesial ketika naik gunung? Ketika naik gunung. Itu tadi spesial. Ada lagi yang lebih spesial? Ada sih. Ya gunungnya sama, cuma ceritanya berbeda gitu loh. Iki kan merinding meneh apa clickbait iki kok? Enggak. Oh apa? Itu kan yang pertama ke Gunung Lawu, kemudian yang kedua itu berhasil sampai puncak, kemudian yang ketiga kemarin nggak sampai puncak. Kan saya nemenin temen yang baru mau naik ke sana gitu, baru sekali. Aku pengen gitu. Oke, tujuannya mau ngapain? Ya sudah, cuma jalan-jalan. Ya sudah, sampai sana ya cuma jalan-jalan, nggak sampai puncak. Oh, memang beliaunya tidak ingin ke puncak. Cuma sebenarnya sebenarnya kalau kita ke katakanlah ke gunung ya, itu kembali ke niat mau ngapain. Oke. Kadang yang banyak kecelakaan itu ya bisa disebabkan dari dirinya sendiri. Tergantung niatnya mau ngapain. Tapi kalau
Ya wis aku pengen dolan, pengen munggah gunung, pengen seneng. Ya sudah. Enggak, ini tadi yang temen ya pengen jalan-jalan aja, ini jalan-jalan dan berarti mubeng-mubeng Ya enggak, maksudnya atau... cuma sampai ke pos 4 karena badai juga. Oh, jadi ya wes gitu. Ya karena sudah. niat awalnya juga cuman segitu kan. Kan karena saya juga nek mau ke sana sekalian gitu loh, maunya ngapain? Mau mecel di tempatnya Mbok Yem, kan sana ada pecel. Atau mau ya tergantung niatnya gitu. Ya, gitu. Jadi kalau naik gunung tuh harus memang mempersiapkan diri segitunya ya. Iya. Nggak cuman asal punya perlengkapan naik tuh, ternyata nggak sesimpel itu loh. Baru tahu aku. Itu kadang-kadang denger kan banyak cerita sangat spesial kalau naik gunung gitu kan, memang berhubungan dengan yang bagaimana dengan gitu. Tapi nyandu ya naik gunung itu. Nagih. Nyandu nggak nyandu sih. Tapi pengen ngulangin gitu. Saya pernah cuma sampai pos 2 itu di Merbabu. Pokoknya saya pengen tidur di gunung, ya udah sampai pos 2. Waktu terus itu lewat turu. Wekas, udah. Tidur pagi pulang. Niat dia nggak pengen tidur di ngene omahe sedulure ngono, yang lebih enak itu enggak? Apa ya, sebenarnya refresh aja sih. Oh, oke. Cuma gitu toh. Kalau saya loh tidur di bawah bentangan bintang. Wah, puitis. Gitu. Itu. Pengen banget ke gunung mana? Yang belum. Kalau pengen banget ke Gunung Raung. Oke. Jawa Timur. Itu yang katanya jembatan Sirotol Mustaqim. Iya. Itu sama. Udah paling pengen itu. Itu paling pengen. Soalnya aku tuh bukan tidak menyukai aktivitas fisik yang kayak gitu. Jadi cuma dengar cerita, tapi setiap pendaki atau yang pernah mendaki itu punya cerita yang kayaknya tuh masuk banget di dalam hati gitu loh. Terus kemudian setelah naik gunung tuh jadi kadang dapat pelajaran. Lu dapat capek ya, oh sih Mas. Capek tapi kok sesok pengen meneh. Itu. Nah itu. Itu. Kesel digawe dhewe tapi sesok pengen meneh, itulah uniknya ya kan. Karena mendaki gunung menyajikan pengalaman yang luar biasa. Katanya begitu ya. Iya. Gitu enggak sih? Ya refresh aja. Refresh ya. Kalau cari ketenangan ya sampai gunung tenang, sampai bawah ya rame lagi percuma. Refresh aja. Tapi nek naik gunungnya rame-rame ya rame. Ben ora meletek. Apa ya sih? Alah. Meletek. Iya, satu lagi, Aduh. Tolong diterjemahkan para sahabat. Meletek. Apa ya? Apa sih meletek? Retak. Sampai lupa. Refresh. Itu aja. Tapi nek kesel ki badannya capek tapi otaknya Nah, itu refresh. kembali ke diri kita, maksudnya. Kan ketika kita jalan itu kan juga harus mengukur gitu loh, kapan kita capek, kapan kita haus, lapar dan sebagainya. Itu harus diukur. Jadi sebelum capek istirahat. Sebelum Jangan lapar sampai memaksakan diri ya. Nggak boleh katanya. Oh ya, aku tuh pernah dengar di mana yang kalau naik gunung itu nggak boleh memaksakan diri. Maksudnya kalau nggak udah merasa mulai turun tenaganya ya istirahat dulu, nggak boleh Iya, apa benar. sih ngongso kata orang Jawa tuh. Apa Daki. Nah itu, maksudnya nggak boleh Daki. memaksakan diri terlalu berlebihan. Iya, nggak ini. usah Pokoknya berlebihan. aku bisa, aku gini, nggak boleh gitu. Kan jelas tujuannya kita refreshing gitu loh. Kalau kita buru-buru ya ngapain? Refresh ya, jenenge. Ya sudah, nikmati aja. Hujan ya wes kehujanan Mandek, gitu. Iya. istirahat. Gitu sih. Memang yang itu dinamikanya naik gunung memang begitu, jadi harus dinikmati kali ya. Iya. Soalnya aku gak pernah naik gunung dan tidak Cobalah berani. naik gunung. Aku tuh naik gunung itu naik motor. Gunung Kidul. Hai. Orang lainnya naik gunung kan ini trekking kan. Aku Benar. naik gunung, naik motor, naik mobil. Nah, Gunung Kidul. Gitu. Oh iya, Gitu naik sih. gunung. Terhitung nggak naik gunungnya berapa kali atau saking banyaknya nggak terhitung? Nggak pernah menghitung sih. Tapi nggak banyak-banyak juga. Tapi bisa dibilang hobi nggak sih Mas? Naik gunung bagimu hobi bukan? Apa ya, kalau hobi kan kita harus meluangkan waktu yang
harus khusus gitu. Khusus gitu. Mengisi waktu luang. Oh iya, ini berarti tempat piknik favorit. Tempat refreshing favorit. Gitu. Ternyata ketahuan ini loh tadi. Mas Doni itu suka naik gunung. Naik gunung itu kan salah satu bentuk mencintai alam loh. Pecinta alam itu kan naik gunung gitu. Iya. Pantesan teman-teman. Kalau di sekolah Mas Doni itu telaten banget merawat tanaman. Iya toh. Ya. Ya dia itu lagi ini. Memang semua tanaman dirawat, tapi yang suka tak amati paling spesial itu dia lagi ini lagi. Lagi care banget sama anggrek. Iya. Dari manakah anggrek itu? Jadi kemarin itu kan karena kok rano iki ya. Bunga-bunga yang apaan sih? Berwarna cantik gitu. Terus kemudian sambut Patmi, ya sudah saya bawakan gitu. Ya sudah, dibawakan. Terima kemudian kasih Bu Patmi. dibawakan, terus saya nambah juga itu, saya buat 2 anggrek juga itu. Saya tempel di pohon. Oh, yang depan pendopo itu ya? Depan pendopo ada kembar. 1. Terus kemudian di rumah pohon itu ada 1. Oke. Terus di timurnya ruang guru SMP itu ada 1. Terus di pojok utara itu pendopo kembar. Itu ada 1 juga. Anggrek. Ini di rumah senang berkebun? Enggak seneng banget. Ya nek di rumah tuh dominan ibu. Kadang kalau ibu pergi ya saya yang siram gitu sih. Karena ya ini kelihatan banget telaten kalau di sekolah tuh pagi-pagi mesti nyiramin. Jadi anggreknya itu kan yang depan pendopo kembar itu kan agak tinggi ya. Iya. Jadi udah ini sampai mana-mana ini oke lah. Ini mencintai tanaman. Jadi pagi itu mesti ada Mas Doni, nek pas Bupatmi WFO juga S2 ini nanti pasti nelateni tanaman satu-satu. Waduh ya ampun telaten. Nyicil. Nah, itu ternyata karena memang dia pecinta alam. Tapi itu jadi hobinya naik gunung itu benar-benar tercermin dengan merawat tanaman, mesti nyambung gitu loh. Jadi naik gunung bukan cuman itu tadi daki-daki doang, tapi ternyata ada ininya gitu, ada bukti nyatanya loh. Benar. Nyambung kan. Pecinta alam. Mas Doni sang pecinta alam. Gitu. Oke. Ada pengalaman unik yang lain? Tanya dulu Ding. Apa? Selain ini lagi concern dengan tanaman-tanaman di sekolah, di sekolah lagi ngapain? Ada satu project yang lagi digagas gitu? Apa ya? Kisah Gibar. Besok mau tampil ya? Iya. Oke deh. Ini sama siapa? Sama, ada kelompoknya di sini. Ada kelompoknya. Rahasia, Pak. Rahasia, tunggu ya. Tunggu nanti aja. di Dunia Gibar kelompok 2. Jadi Mas Doni ini sutradaranya ya? Penulis naskah? Sutradara? Bukan. Saya cuma usul kemarin. Usul diamini semua. Ya sudah. Besok jadi sutradara. Kita tunggu karyanya Mas Doni ya, nonton terus. Mas, apa? Nyambung dengan ini tadi. Di sekolah lagi baca buku apa? Sama Pak Adi disuruh baca buku ya. Pak Adi, ayo. Jadi kalau tanya sama unit SD itu bukunya sama. Oh iya. masih sama religiositas anak. Sudah dapat apa Mas dari bacaan itu? Dapat ngantuk, baca buku tuh ngantuk. Apa ya? Menarik sih artinya. Bagaimana kita menjelaskan religiositas itu kepada anak yang tidak perlu pusing gitu loh, supaya anak mencerna itu. Ya seperti contoh itu yang mencintai lingkungan itu sih. Berarti yang sudah sebenarnya Mas Doni udah praktekin dong dari dulu ya kan? Iya. Salah satu bentuk religiositas itu mencintai alam sekitar kita, nyiramin tanaman, merawat itu. Nah, ini bacaannya ini pas banget untuk Mas Doni.
sebagai bekal menjadi orang tua ya. Iya. Selamat Mas Doni, besok sebentar lagi akan punya Doni Junior loh. Kita doakan semoga ibu dan bayinya sehat sampai Amin. lahiran besok. Amin. Sehat sempurna. Keren. Amin. Oke, Mas Doni. Hmm. Satu kalimat dong buat kita semua dong. Biasa aja. Apa nih? Kosek. Biasa. Enggak, maksudnya apa ya? Ya kita Gimana hidup nih? tuh ya biasa aja, enggak usah ndaki-ndaki, enggak usah ngoyo gitu. Sak madyo. Biasa aja dalam artian sakmadyo Mm-mm. atau ya Ya jangan mengalir berlebihan. aja, jangan berlebihan. Jadi ketika kita pengen sesuatu dan kemudian itu dikejar, Mm-mm. ya akhirnya kita lupa dengan apa yang di sekitar kita. Oke, kadang-kadang kita melupakan kita tuh punya sesuatu sebenarnya sudah sangat berharga tapi saking pingin mencapai yang di sana, yang ini kelupa. Ya, Keren. itu. Nyambung dengan ketika tadi dia ngomongin naik gunung nggak boleh berlebihan. Mm-mm. Dalam keseharian dia begitu. Oke lah, keren. Terima kasih Mas Doni. Terima kasih. Sehat selalu, salam Sehat untuk selalu. istri. Kami pokoknya mendoakan Amin. kehamilannya sehat-sehat sampai nanti Amin. lahiran ya. Terima kasih. Terima kasih sahabat semua. Jangan lupa ya untuk like, subscribe YouTube Sekolah Eksperimental Mangunan. Ikuti terus konten-konten kami dengan memberikan komen, like, nyalain loncengnya juga ya. Dan di-share supaya semakin banyak yang nonton. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Paman. Dadah. Bye. Terima kasih.